Hai, welcome everyone. Perkenalkan, nama saya Tasya Mani. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis, kelas MB5C. Hari ini kita akan membahas mengenai kisah dua tokoh yang sangat inspiratif. Siapa aja mereka? Keep on watching! Kisah yang pertama datang dari bapak motivator nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Andri Wongso. Bapak Andri Wongso lahir di Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 5 Desember 1954. Saat ini usia beliau 66 tahun. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kedua saudaranya merupakan laki-laki juga. Ayahnya bekerja sebagai seorang nakoda, sedangkan ibunya bekerja sebagai penjual kue. Penghasilan kedua orang tuanya sangat pas-pasan, bahkan dibilang sangat kurang untuk menghidupi ketiga orang anaknya. Keluarga Andri Wongso tinggal di sebidang rumah kontrakan. Saat kecil, Ibu Andri Wongso pernah membawa Andri Wongso ke tempat peramal pada saat perayaan Imlek. Di sana, peramal menanyakan sio dan kapan waktu Andri Wongso lahir. Andri Wongso pun menjawab, ia bersio kuda dan ia lahir pada pagi hari. Dan setelah mendengar jawaban Andri Wongso tersebut, sang peramal langsung menjudge Andri Wongso bahwa Andri Wongso hidupnya akan sengsara, tidak akan sukses dan penuh penderitaan. Andri Wongso yang mendengar hal tersebut pun sangat kesal dan sangat terpuruk. Ia pun memiliki tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa ramalan tersebut tidak benar. Pada saat kelas 6 SD, yaitu pada tahun 1965, tempat Andri Wongso bersekolah itu sekolah Mandarin ditutup karena saat itu terjadi pergerakan PKI. Kedua orang tuanya yang memiliki penghasilan yang pas-pasan pun tidak sanggup membiayai Andri Wongso dan kedua saudaranya untuk pindah sekolah, sehingga hal tersebutlah yang membuat Andri Wongso tidak tamat SD. Hari-hari Andri Wongso pun dihabiskannya dengan bekerja agar dapat membantu kedua orang tuanya. Ketika ia ada waktu luang, ia berlatih kungfu, dan ia juga sering dari kecil menulis quotes-quotes di buku kecilnya. Menginjak usia 22 tahun, Andri Wongso yang penuh tekad dan penuh keberanian merantau ke Jakarta. Ia pun melamar sebagai pemain film, tetapi ia gagal. Awal Januari 1979, Andri Wongso bekerja sebagai salesman di toko kabel dan listrik. Ia bekerja di Pasar Kenari, Jakarta. Ia berpenghasilan 3.000 per bulan. Pada saat itu penghasilan segitu lumayan kecil ya, karena kan ia harus membayar sewa kos dan mengirim juga kepada kedua orang tuanya di Malang. Karena Andri Wongso ini orangnya yang sangat penuh tekad dan tidak gampang menyerah, setelah setahun ia bekerja sebagai salesman, ia pun resign dan ia kembali melamar sebagai pemain film yang kedua kalinya. Pada saat itu, film-film laga dari Taiwan sangat merajai perfilman di Indonesia. Andri Wongso pun melamar kerja sebagai bintang film dan syukurnya ia diterima oleh perusahaan film Hong Kong dan dikontrak selama 3 tahun. Setelah ia menjalani kehidupan sebagai bintang film di Hong Kong selama 3 tahun, ia pun merasa bahwa dunia perfilman itu bukan dunianya. Jadi ia tidak meneruskan kontraknya dan ia kembali ke Jakarta. Andri Wongso dalam perjalanan hidupnya sudah banyak melalui suka duka. Suka duka tersebut ia rangkai menjadi kata-kata mutiara di coretan-coretan buku kehidupannya. Tanpa sengaja kawan kos Andri Wongso mencontek kata-kata mutiara Andri Wongso tersebut. Nah, dari situlah timbul ide untuk membuka bisnis kartu ucapan. Kartu ucapan tersebut ia ambil dari buku-bukunya tersebut dan ia rangkai menjadi kata-kata mutiara. Dengan bantuan kekasihnya pada saat itu, yaitu Haryanti Leni yang sekarang sudah menjadi istrinya, Andri Wongso pun membuka bisnis kartu ucapan dengan merek Harvest. Andri Wongso pun mendiversifikasikan perusahaannya ke dalam bidang holografi, bidang food court, bidang mainan, dan juga berkecimpung dalam bidang pendidikan. Nah, setelah itu Andri Wongso mendirikan sebuah perusahaan bernama AW, yaitu singkatan dari namanya Andri Wongso.
AW ini berada dalam industri motivasi. Bahkan AW ini disebut sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang menjual produk-produk untuk memotivasi orang. Pada tahun 1989, Andri Wongso pun menjadi motivator intern untuk PT Harvindo di beberapa kota. Sejak saat itu ia menjadi motivator untuk beberapa perusahaan dan instansi, hingga ia dikenal menjadi motivator nomor 1 di Indonesia. Andri Wongso pun diberi gelar Andri Wongso SDTT TBS, yang artinya Andri Wongso sekolah dasar tidak tamat tetapi bisa sukses. Andri Wongso juga dikenal dengan motonya yaitu Success is my right, yang artinya setiap orang berhak untuk sukses, tidak peduli apa gendernya, usianya berapa, apakah ia terlahir dari keluarga yang miskin atau kaya, semua orang atau semua individu berhak untuk sukses. Kisah inspiratif yang kedua datang dari Oprah Winfrey. Siapa yang tidak mengenal Oprah Winfrey? Oprah Winfrey adalah seorang milioner, produser, dan juga presenter. Oprah Winfrey lahir di Kosciuszko, Mississippi, Amerika Serikat pada tanggal 29 Januari 1954. Masa kecil Oprah Winfrey bisa dibilang sangat tidak bahagia, bahkan penuh penderitaan. Kedua orang tuanya tidak pernah menikah. Jadi sejak kecil ia dirawat dan diasuh oleh neneknya. Pada umur 6 tahun, ibunya mendapatkan pekerjaan sehingga Oprah Winfrey mengikuti ibunya dan pindah ke Milwaukee. Di Milwaukee inilah masa kecil Oprah Winfrey semakin memburuk. Ia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman-teman ibunya yang silih berganti datang ke rumah mereka. Bahkan ia juga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh sepupunya sendiri. Hal inilah yang membuat Oprah Winfrey sangat terpuruk dan merasa sangat tidak berharga. Bahkan ia merasa ini semua kesalahannya. Hal inilah yang menyebabkan ia terjerumus ke dunia gelap, mabuk-mabukan, dan juga obat-obat terlarang. Oprah remaja bergaul sangat bebas. Bahkan di umurnya yang ke-14 tahun, Oprah melahirkan seorang anak perempuan. Tetapi bayi tersebut meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Setelah kejadian pahit ini, Oprah pun dikirim oleh ibunya untuk tinggal bersama ayahnya di Nashville. Ayahnya sudah menikah dan Oprah memiliki ibu tiri. Ayah dan ibu tirinya Oprah sangat keras kepada Oprah. Bahkan mereka membuat peraturan yang sangat disiplin dan tidak boleh dilanggar oleh Oprah. Pada awalnya Oprah memberontak, tetapi setelah makin lama ia sudah semakin disiplin dan kehidupannya sudah semakin baik sejak ia tinggal bersama ayahnya. Oprah pun sangat aktif di masyarakat dan di gereja. Dari sinilah ia menemukan bakat terpendam dalam dirinya, yaitu berbicara di depan umum. Ayahnya pun melatih Oprah untuk semakin berani dan semakin baik untuk berbicara di muka umum. Akhirnya di lingkungan Oprah pun dikenal sebagai anak perempuan yang pandai berpidato dan moderator. Oprah masuk kuliah di Universitas Tennessee. Pada saat usia 19 tahun dan masih berkuliah, Oprah sudah direkrut dan dikontrak oleh stasiun TV swasta untuk membawa berita. Mulai saat itulah nama Oprah mulai terkenal secara nasional. Wajahnya semakin sering warawiri di televisi. Hal ini terbilang langka ya, karena di masa itu wanita berkulit hitam tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi host TV. Tetapi Oprah mempunyai anugerah itu. Suksesan Oprah terus berlanjut dari tahun ke tahun. Puncak kesuksesannya ketika ia membawakan acara di Oprah Winfrey Show. Pada tahun 2011, Oprah mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri dari acara talk show di Oprah Winfrey Show. Setelah itu, Oprah membuat stasiun TV-nya sendiri yang diberi nama Oprah Winfrey Network. Bahkan di Oprah Winfrey Network tersebut, Oprah tidak hanya sebagai pembawa acara, tetapi ia juga sebagai produser dan juga kadang menulis naskah. Dengan kesuksesannya sebagai host di berbagai acara, terutama di Oprah Winfrey Show, membuat pundi-pundi kekayaan Oprah semakin terus tambah tahun ke tahunnya.
Pada tahun 2003, Oprah menjadi wanita kulit hitam yang pertama yang masuk ke dalam nama miliarder di Amerika Serikat. Prestasi ini sangat membanggakan bagi Oprah sendiri ya, karena pada saat itu sangat jarang orang berkulit hitam, apalagi perempuan, masuk ke dalam daftar miliarder di dunia. Pada tahun 2019, tercatat kekayaan Oprah Winfrey sebesar 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 14,5 triliun rupiah. Oprah juga adalah wanita pertama berkulit hitam di dunia yang menerima penghargaan Golden Globe dan juga Academy Awards atas bakat aktingnya. Bakat Oprah yang tidak terhitung dan kepandaiannya membawa acara membuat Oprah menjadi pembawa acara terbaik nomor 1 di dunia hingga saat ini. Nah, dari kedua kisah inspiratif tersebut ada beberapa persamaan. Yang pertama, Oprah dan Andri Wongso berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga masa kecilnya dapat dibilang suram. Tetapi mereka bisa sukses hingga saat ini. Mereka bisa sukses menurut saya karena mereka selalu mau berusaha, selalu disiplin, dan juga selalu belajar dari kesalahannya dan tidak gampang menyerah. Menurut saya ketika kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik dan juga ketika di situ ada peluang, maka kita bisa sukses. Tentu kita harus mempersiapkan diri kita dengan penuh effort dan juga dengan usaha semaksimalnya. Semoga kisah yang saya sampaikan ini dapat memotivasi diri kita sebagai mahasiswa untuk tidak gampang menyerah dan selalu berusaha dan selalu mau belajar dari kesalahan kita sebelumnya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih, see you next time.